بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan tasawuf ada satu materi namanya at-tafakkur. Nanti akan kita hubungkan dengan tadabbur. Jadi ada tafakkur, ada tadabbur. Bagaimana muncul tadabbur dan bagaimana muncul tafakkur? Jadi tafakkur itu dengan pakai otak, ya, dengan akal. Jadi artinya seorang itu berpikir dengan akalnya. Setelah itu baru muncul tadabbur. Jadi makanya ada istilah nanti di sini fatadabbur nasyi'un 'anit tafakkur. Tadabbur itu muncul setelah kita berpikir dulu baru muncul. Kalau tidak bisa muncul. Ketika seorang ingin mentadabbur Al-Qur'an, ya kita bertanya tadabbur itu apa sebenarnya? Jadi tadabbur Quran itu, tadabbur itu akan muncul ketika seorang menggunakan akalnya untuk berpikir. Itu namanya tafakkur. Maka di dalam Al-Quran dikatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu akan memberikan petunjuk bagi orang yang mempergunakan akalnya. Jadi ketika dia mempergunakan akalnya, dia membaca Al-Quran, setelah itu akan muncul tadabbur. Ya. Jadi ini pembahasan kita untuk memancing tadabbur, namanya tafakkur. Nanti setiap hari kita dengar, mari kita mentadabbur alam, mari mentadabbur Qurannya, tadabburnya boleh. Apa cuma duduk-duduk saja, melihat-lihat saja? Apakah tadabbur itu cuma melihat terjemahan Al-Quran, kemudian melihat asbabun nuzul, kenapa ayat ini diturunkan, apakah itu saja? Tadabbur itu tidak akan muncul, kecuali kita menggunakan akal dulu untuk berpikir. Jadi makanya tadabbur nasyi'un minat tafakkur. Ini kalau di dalam kajian tasawuf, tadabbur itu akan muncul dengan sendirinya ketika seseorang menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya. Jadi makanya Rasulullah SAW, ini ayat ini cerita tentang tafakkur ini kita mengambil di dalam surah Ali Imran. Jadi surah Ali Imran ini itu menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu menggunakan akalnya tafakkur hampir setiap malam. Kalau di dalam hadis itu disebutkan fi akhir lail, pada akhir malam. Pada akhir malam beliau keluar, fakharaja, beliau keluar. Kemudian fanadhara ila sama, beliau lihat ke langit. Waqala, dan beliau mengatakan apa? Ya, ini ayat ini yang beliau bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Proses penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, itu Rasulullah keluar sendiri malam. Keluar sendiri malam. Pada akhir malam beliau melihat ke atas, melihat ke langit, kemudian mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Perubahan siang dan malam. Ini sebentar lagi mau pagi. Kenapa bisa seperti ini? Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Ulil albab itu apa? Yang punya akal. Ada yang mengatakan ulil albab itu yang punya hati. Ini namanya tafakkur. Jadi paling enggak kita berpikir dari mana kita ini, untuk apa kita hidup, yaitu paling enggak kita berpikir di situ. Untuk apa kita cari kerja selama ini? Untuk apa kita cari nafkah selama ini?
Untuk apa hidup selama ini? Kalau cuma mengumpulkan harta saja, mengumpulkan harta setelah itu mati, kan tak ada guna. Ya, itu juga tafakkur. Jadi tafakkur itu bisa melihat alam untuk bisa mengenal Allah, atau bisa melihat diri supaya kita tahu diri untuk apa kita hidup. Untuk apa kita sekolahkan anak? Kalau sudah besar anak itu tidak pernah mengenal orang tuanya, untuk apa? Maka butuh juga kepada tafakkur. Jadi kita bangga dengan anak-anak saya hebat. Setelah kita sekolahkan, dia tidak pernah balik lagi dan tidak pernah tahu diri dia. Tidak pernah tahu siapa yang membesarkan dia. Maka kita berpikir dulu, ini untuk apa ini? Hidup di dunia untuk apa? Berbuat ini untuk apa? Ya. Fayahtaju al-insanu ila ayatafakkara fi nafsihi. Ya, jadi tadi sudah cerita tentang alam. Seorang melihat, kalau dia bertanya, di mana Allah itu? Untuk apa kita salat? Jangan tanya itu dulu, kata Allah. Itu hal-hal kecil. Sekarang yang nampak sama kamu, coba lihat langit. Bi ghairi amadin tarawunaha. Saya menciptakan langit dan saya juga yang akan menghancurkan langit itu. Maka dalam surah muluk itu kan artinya hakut tasarruf. Arti hakut tasarruf, semua kekuasaan, semua kewenangan itu ada sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu lihat, matahari kenapa muncul setiap pagi? Kenapa muncul setiap pagi? Mana bulan itu, mana bulan? Maka diajak kita untuk berpikir. Ini kita sibuk hal-hal yang kecil-kecil, Pak. Kalau mati nanti apakah bangkit kembali? Kalau saya ini nanti apakah diberikan rezeki oleh Allah? Hal kecil kita pikirkan, Pak. Coba lihat hal yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu saya atur. Bulan juga saya atur. Kullum fi falaki yasbahun. Ya, Pak. Mereka masing-masing berjalan pada orbitnya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kamu, kata Allah. Kamu juga bisa saya berikan rezeki, saya berikan semuanya, kata Allah. Masa binatang jelas rezeki kita yang sudah punya akal nggak jelas rezekinya? Di situ saja kita berpikir. Binatang yang tidak punya akal, binatang yang tidak sekolah, tapi rezekinya itu jelas, rezekinya jelas. Ya, ini kita sudah diberikan akal, diberikan apa namanya, masih bertanya ini nasi siang bagaimana ini? Nabu coro, nyobu malam kibat. Kita masih bertanya rezeki kita. Ya, maka butuh kepada tafakkur. Maka yang kedua ini, fayahtaju al-insan ila tafakkur fi nafsihi. Dia hendaklah berpikir pada dirinya sendiri. Ini selama ini untuk apa hidup? Untuk apa jadi kerja? Sebagian orang nggak mau tahu nih. Yang penting kerja kumpul duit, nggak mau tahu dia kesehatan dia, nggak mau tahu. Yang penting duit banyak. Maka dia kena menggunakan akalnya. Coba dia pergunakan akalnya. Ini saya cari duit selama ini untuk apa ini? Apakah hanya mengumpulkan saja? Setelah mengumpulkan saya sakit, kemudian saya pergi ke rumah sakit, saya ambil duit tadi, saya berikan ke rumah sakit lagi. Sehingga duit saya habis, ketika habis saya sakit, habis duit habis. Kemudian saya cari kerja lagi. Ya, jadi artinya kita disuruh untuk berpikir. Untuk apa harta yang banyak selama ini kalau saya mati juga nanti? Maka kita berpikir bagaimana caranya harta ini bisa kita manfaatkan untuk dunia dan bisa kita manfaatkan untuk akhirat. Bagaimana tubuh ini bisa bermanfaat, dunia akhirat bisa bermanfaat. Bagaimana tubuh ini bisa apa yang kita lakukan itu ibadah. Jadi makanya minal ibadat al-qalbiyah ibadatu tafakkur. Daripada ibadah hati, rupanya tafakkur itu juga termasuk ibadah hati. Kita duduk 5 menit saja kita duduk. Nyo kupu ta udip, nyo kepunyo ta kerja. Menyo cuma ta korupsi ta gop ta puau rumah ta jo yang harum ke anak, kan rugi saja. Maka seorang ketika dia berpikir itu adalah ibadah. Namanya ibadah itu tafakkur namanya. Maka kalau seorang selalu berpikir, maka nggak ada lagi orang ribah orang lain. Nggak ada lagi orang mendalimi orang lain. Nggak ada lagi orang berbuat maksiat. Kenapa dia berpikir? Nyo mati long kiban. Ya, dalam posisi sedang ribah orang lain. Ini kalau saya sedang mendalimi orang lain, saya mati dalam detik ini bagaimana? Itu sudah main, akalnya sudah main. Maka dia meninggalkan ribah, meninggalkan zalim dan lain sebagainya. Walaupun nanti silap sekali-sekali silap sekali-sekali. Maka ini butuh kepada istighfar. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an juga dalam surah Adz-Dzariyat Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada dirimu sendiri, coba kamu pakai akal, kata Allah. Coba kamu berpikir. Pada dirimu sendiri nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Kita berpikir nikmat yang receh-receh. Yang receh-receh, peng receh dah fikir.
hanapeng uranyo. Padahal nikmat tubuh itu sangat dahsyat sekali. Yang gede napah medang li Allah kabehnya. Atau kita susah bernapas, ya, Pak. Kalau susah bernapas, itu sudah sesak napas, Pak. Yang duit-duit nggak ada harga lagi, Pak. Kita cuma memikirkan bagaimana supaya sembuh dari sakit ini. Berapapun mau kita keluarkan. Artinya duit itu tidak ada harga sebenarnya. Kalau kita berpikir dengan kesehatan yang lebih dahsyat yang ada pada tubuh kita. Maka Allah mengatakan, coba lihat tubuhmu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat pada dirimu, itu nikmat semua itu, kata Allah. Untuk apa kalau seperti Walid Al-Mughirah? Walid Al-Mughirah, hartanya banyak, anaknya banyak, perusahaannya banyak, pertaniannya luar biasa, peternakannya luar biasa, kemudian tijarahnya begitu juga, perdagangannya luar biasa. Tetapi disebutkan dalam riwayat itu, farafa'a yadahu fasakata. Dia mengangkat tangannya, kemudian tangannya jatuh kembali. Farafa'a rijlahu fasakata. Dia angkat kakinya, kemudian jatuh lagi. Maknanya dia stroke, Mbak. Kepu stroke, hartala punya stroke. Untuk apa, Mbak? Maka di dalam kitab Sirajul Talibin adalah syarah dari Minhajul Abidin. Beliau mengatakan an-ni'matu ma yantafi wa laysa ma yamlik. Jadi yang dikatakan nikmat itu bukan yang kita miliki, tetapi yang kita ambil manfaat. Untuk apa kita bisa memiliki? Saya punya rumah mewah, tapi tidak bisa tinggal di rumah itu. Berarti itu bukan rezeki namanya, bukan nikmat. Saya punya mobil mewah. Untuk apa mobil mewah? Kita tidak bisa naik mobil, kita stroke di rumah. Dengar di rumah, Pak. Lon na motor, lon kepu na motor. Saya punya lampu, lon nanyo, lon kepu nanya, hanya tak tinggal ini, Pak. Kita tidak bisa mengambil manfaat. Maka dalam kitab Sirajul Talibin dikatakan, an-ni'matu ma yantafi. Yang dikatakan nikmat itu yang bisa kita ambil manfaat. Walaysa ma yamlik. Bukan yang kita miliki. Saya punya anak 10, hebat anak saya. Untuk apa hebat kalau kita tidak bisa mengambil manfaat dari anak itu? Hanya ada cuma manfaatnya, Pak. Anak kedro katanya, Pak. Mau berdoa tangga katanya, Pak. Dari kecil kita besarkan dia, habis duit-duit untuk besarkan dia. Dari kecil kita sekolahkan dia, Pak. Tapi ketika dewasa mau permun dan tanya, Pak. Kan tidak ada manfaat namanya. Berarti anak itu bukan nikmat kita. Kita cuma bisa memiliki dia saja, tapi tidak bisa mengambil manfaat dari anak itu. Ya, Pak. Padahal kita hanya perlepeng anak dia, Pak. Hanya perlepeng ni, Pak. Dia sudah menjadi pimpinan perusahaan, hanya perlepeng ni, Pak. Kita perlu dia pulang ke rumah ya jauh sawu katanya. Ibu doa ke katanya, Pak. Artinya manfaat selama ini ada dari anak itu. Tetapi apa enggak ada manfaat sama sekali? Maka Allah mengatakan, coba berpikir dulu, Pak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, coba kamu pikir dulu, kata Allah. Apa tujuan hidup itu? Apa tujuan ini, apa tujuan itu? Seorang kalau berpikir begitu manfaatnya bersedekah, sudah senang dia bersedekah. Seorang kalau dia berpikir manfaatnya salat, termasuk salat berjamaah, maka dia akan terus salat berjamaah untuk ketenangan jiwanya. Gak usah kita pikir pahala dulu, mesti pikir pahala, ketenangan jiwa lah, Pak. Kalau pahala dia mengatakan 4 pahala, nada pahala, Pak. Dah pahala. Nyo bersedekah tu pahala. Paling enggak kita itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dahsyat lagi dari pahala itu. Ketenangan jiwa. Yang enggak bisa didapatkan dengan duit. Ya, Pak. Orang ingin tenang jiwa hanya ablau ngempeng, Pak. Tak bisa dia beli dengan duit. Tak bisa dia beli dengan jabatan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu itulah dengan ibadah. Kita salat, kita puasa, kita berzikir, kita baca Quran, kita bangun malam, kita bersedekah. Dengan hal-hal seperti itulah tenang jiwanya. Maka seorang yang memahami hakikat hidup itu, untuk apa dia hidup? Kalau hanya cari duit saja, maka dia akan berubah, mindset, pola pikirnya akan berubah. Ya, maka ini namanya tafakkur. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Untuk apa kita lagi bertafakkur? Tadi kan ada dua, ada tafakkur kauni, kita melihat alam. Ada tafakkur anfus namanya, an-nafsi. Kita berpikir untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita hidup, untuk apa bekerja. Untuk apa kita melakukan ini? Untuk apa itu? Kan harus punya ini dulu. Kenapa dalam hal dagang kita berpikir? Dalam hal dunia apakah Anda tak pikir ini, Pak? Dalam dagang diajak oleh teman-teman. Yuk kita bangun kedai kepu. Ya, ni tanya, Pak. Kepu bangun kedai. Hai tak pegak kedai kopi. Pakang hana kedai lain, Pak. Kenapa kita bertanya kalau masalah dunia? Kenapa ketika akhirat kita enggak pernah bertanya, Pak? Untuk apa kita hidup ini kalau kita itu juga mati nanti? Apa yang kita lakukan? Ya, maka anda ada pikir. Kenapa urusan dunia selalu kita pikirkan?
Ini kita akan bangun proyek. Proyeknya apa? Ya, datanya apa? Nak labah datanya. Begitu juga salat kita tanya. Nya temayang ke apa? Nak labah. Cukup je labah temayang. Nya baca Quran nak labah, datanya apa? Banyak tak labah membaca Quran. Paling enggak labah paling tinggi apa? Ketenangan jiwa. Maka kalau susah-susah salatlah 2 rakaat. Kalau susah-susah ambil wudu salat. Susah ambil wudu baca Quran. Kalau susah kata Rasulullah, ada pada satu waktu ada seorang sahabat gundah dia, susah dia. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kamu susah, bersedekahlah kamu. Ya, you sedekah. Kalau kita tidak mempergunakan akal kita untuk berpikir, untuk apa bersedekah itu kan habis duit saja. Tapi ketika seorang berpikir lebih dalam lagi, rupanya betul dengan sedekah bisa tenang jiwa. Kenapa tenang jiwa? Kita kan membantu orang lain, Pak. Yang pertama sudah membersihkan hati, Pak. Yang hati-hati kuto bersedekah itu sudah membersihkan jiwa, satu. Yang kedua, didoakan lagi oleh malaikat. Malaikat berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. 2 malaikat tidak tanggung-tanggung. Hana urang lain berdoa ke tanyo, Pak. Hana urang lain. Yo malaikat berdoa, Pak. Nyan, Pak. Malaikat berdoa ke tanyo yang bersedekah. Ya Allah, berikanlah orang bersedekah ganti hartanya, ya Allah. Ya, ganti hartanya. Kemudian kita berikan kepada orang lain lagi, Pak. Nyai berdoalah orang lain katanya, Pak. Berjerah, bertenang jiwa, bermudah rezeki, berdoa, Pak. Disitulah letak kelebihannya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu susah, kalau kamu gundah, bersedekahlah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang enggak pakai akalnya, ada berpikir secara matematika, makin bersedekah makin rugo habis peng. Makin kita baca Quran makin habis waktu. Makin kita salat itu habis waktu untuk salat, Pak. Habis waktu untuk sembahyang. Itu kalau seorang tidak berpikir apa yang ada di dalam salat itu sendiri, maka perlu kepada tafakkur. Li'annal kauna dalun ala tauhid. Ya, kenapa kita tadi melihat alam? Kenapa melihat diri kita sendiri, Pak? Begitu canggihnya tubuh ini, Pak. Ya, Pak. Kalau tubuh ini canggih, hebat, berarti yang menciptakan kita lebih dahsyat lagi, Pak. Lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi. Jadi meja ada 2. Meja satu ngomong sama meja kedua. Ini yang buat kita sama enggak kakinya seperti kita, ya? Ya, kata meja pertama. Ijau oleh meja kedua, Pak. Sama. Ya, kata meja pertama, kalau sama, apa bedanya kita sama dia? Berarti tidak hebatlah yang buat kita itu. Jadi makanya si A meja pertama mengambil kesimpulan. Berarti kalau kita begitu canggih seperti ini hebat, berarti yang buat kita kakinya tidak sama seperti kita. Berarti lebih hebat lagi dari kita. Itulah manusia. Ya, ketika manusia melihat dirinya, hebat sekali jiwa kita ini, Pak. Kita sudah lelah. Kenapa waktu kita tidur? Ya, maka di dalam Al-Quran disebutkan, waja'alna naumakum subata. Saya jadikan tidur kamu itu subata. Ada yang mengartikan apa? Ketika manusia tidur, kita kan lelah sekali. Semua dalam tubuh manusia itu dibentuk kembali, Pak. Jadi dibentuk kembali. Sehingga apa? Manusia ketika bangun dari tidur sudah sehat kembali. Kok bisa seperti itu? Coba kita berpikir, kok bisa begitu? Karena ada zat-zat tertentu yang sudah rusak, itu dia akan membentuk kembali, Pak. Dia akan membentuk kembali. Kapan dia bentuk? Ketika manusia beristirahat. Jadi artinya kan nikmat itu luar biasa. Maka ketika seorang berpikir kepada dirinya, dia akan berpikir yang menciptakan dia lebih dahsyat lagi. Maka ini namanya ad-dalun ala tauhid. Itu menunjukkan kepada tauhid. Kita mengesahkan Allah. Maka orang yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti dia enggak kenal dirinya, itu hidro. Seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maknanya apa? Anak itu enggak tahu diri dia, itu saudara, Pak. Tidak tahu dia itu dalam kandungan 9 bulan dalam kandungan ibunya, itu saudara, Pak. Dan tidak tahu dia yang menggantikan pampers dia selama ini adalah kedua orang tuanya, itu saudara, Pak. Tidak tahu dia yang menyekolahkan dia selama ini adalah kedua orang tuanya. Demikian pula orang yang membangkang, Pak. Tidak salat, tidak puasanya, urang itu saudara, Pak. Tidak tahu terima kasih kepada Allah. Orang kerit lagi, Pak. Orang kerit, Pak. Dia tidak tahu nikmat diberikan oleh Allah. Dia dijaga oleh Allah dalam kandungan. Dia dilahirkan ke dunia oleh Allah, diberikan fasilitas ini, fasilitas itu. Kemudian di alam barzah juga diberikan fasilitas oleh Allah. Ketika nanti dalam surga diberikan fasilitas, tapi dia tidak tahu diri, tidak tahu diri dia. Ya. Maka nanti ada 2 orang. Ada orang yang muti'un, orang yang patuh dan taat, ada orang yang asin. Asin itu apa? Dia berbuat maksiat. Berbuat maksiat ini orang enggak tahu diri namanya, Pak.
Kenapa? Karena fasilitas sudah diberikan oleh Allah. Ya. Maka jenjang fasilitas itu, ketika seorang sudah berpikir, maka akan diberikan apa? Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seorang yang dengan otaknya dia berpikir, kata Allah, untuk mengetahui jati dirinya, maka akan aku berikan petunjuk yang ketiga, kata Allah. Petunjuk taufiqi dan petunjuk ilhami. Kenapa? Karena dia sudah mempergunakan akalnya. Ini bagaimana petunjuk nggak dapat lagi? Kenapa nggak dapat? Dia tidak mempergunakan akalnya untuk berpikir. Maka jangan pernah harap petunjuk bayani, petunjuk taufiqi akan dapat, atau petunjuk ilhami itu akan dapat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Wa yatafakkarul insan fi masari'il awalin. Paling enggak dia baca Quran, lihat Quran, dia berpikir kaum-kaum terdahulu yang sudah dihancurkan oleh Allah. Yang paling enggak itu mikirin. Jadi kalau karena ada orang begini, ketika baca sejarah kaum Ad, kaum Samud, dia ngomongnya apa? Berjera gitu ya, Pak Tuan, berjera. Untuk apa kita ngomong jerah lagi, Pak? Quran itu untuk kita. Kita baca Quran itu sebagai mau'izah bagi kita orang dulu. Oh, berjera lah, Pak. Setiap kita baca Fir'aun, berjera, bengok gede, nyan, Pak, bermati gede. Ketika kita tahu Numrud itu di dalam kisah dalam tafsir itu ada kisah tentang Numrud ya, Numrud, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa arsalallahu al-ba'ud. Rupanya Allah mengirimkan pasukannya kepada kaum Numrud pembangkang itu, al-ba'ud. Ba'ud itu nyamuk. Nyamuk kirim, Pak. Ya. Apa yang dilakukan oleh nyamuk? Fa'akala lahmahu wadamahu. Nyamuk itu memakan daging, daging dimakan, Pak. Jadi pengikut Numrud itu semua dagingnya dimakan dan darahnya dihisap. Sehingga mereka jadi seperti tulang kering begitu, Pak. Jadi tulang kering, tulang belulang. Kemudian Numrud begitu takutnya dia. Fadakhala itu masuklah al-ba'udah, satu ekor nyamuk saja, Pak. Masuk ke telinganya. Fahalakathu, dan dia obrak-abrik otaknya, Pak. Ya, obrak-abrik otaknya sehingga Numrud juga mati. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah terdahulu itu menjadi pelajaran. Berarti orang membangkang gazab oleh Allah. Bek pun haji supaya bek kenang kelun lah. Bek kenang lun bek lagi Numrud. Saya jangan jadi seperti kaum Samud. Jangan jadi seperti kaum Ad, ya, Pak. Jadi maka kita menelaah baca Quran itulah untuk itu. Inilah yang dikatakan hikmah. Di dalam kajian tasawuf ada namanya hikmah. Hikmah bagaimana? Ketika seorang meninggal dunia, si A meninggal, si B melihat si A, Pak. Ketika dia melihat si A, malun tu lagi nyancitnya, kiban caranya. Saya meninggal, salat belum, ibadah belum, apa-apa belum. Ketika dimandikan, saya juga nanti seperti itu. Ini berarti orang ini ada hikmah. Ada hikmah sama dia. Maka hikmah itu, waman utia, hikmah. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah oleh Allah, berarti Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada dia. Kenapa? Setiap dia melihat sesuatu, dia selalu introspeksi diri. Nauru meninggal, introspeksi diri. Ya Allah, yang beliau sekian meninggal. Lunyo karak-karak perut citang. Ya, nampak. Jadi itu introspeksi diri namanya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah, itu hikmah. Ya, jadi orang yang ada hikmah. Tapi ada orang yang tidak punya hikmah. Bagaimana tidak punya hikmah? Ketika melihat orang meninggal, dia selalu orientasinya kepada orang meninggal ini, Pak. Sayang ya. Kamu sudah meninggal. Sayang kamu. Sayang Ron, Pak. Sayang kamu meninggalkan anak-anakmu. Sayang kamu sudah meninggalkan perusahaanmu. Makanya kita mau nih, Pak. Nangis untuk siapa? Nangis untuk mayat, nangis, Pak. Bukan nangis untuk sendiri, tidak. Coba perhatikan orang ketika meninggal dunia. Dia selalu menangisi mayat, tidak pernah menangisi diri sendiri. Orang yang menangisi mayat berarti dia tidak punya hikmah itu tidak ada. Tapi kalau dia nangis untuk menangisi diri sendiri, lun paloci tang lagi yang lun makan lun akan lagi nyoci nyan nak urung na hikmah nanya. Orang punya hikmah. Maka ketika dilihat orang ketabrak, dia ngomong apa? Berjera gede, bunuh sayu balap-balap. Nya urang na hikmah. Tapi ketika dia melihat orang ketabrak, lun bekjit lagi nyanci, bekjit lagi nyan. Artinya saya akan terus hati-hati. Itu hikmah namanya. Makanya Rasulullah SAW berdoa untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil wa tafsir wal hikmah. Ajarkan hikmah ya Allah, wa ta'wil lagi, Pak. Ajarkan hikmah kepada anak ini. Artinya dia bisa belajar dari alam.
Dia bisa belajar dari kesalahan orang lain. Dia bisa belajar dari kelebihan orang lain. Maka kita itu ibadah itu bisa belajar dari kesalahan orang lain. Ketika gok salah, tak kalian draw. Oh berarti itu tidak boleh, saya nggak boleh seperti itu. Ketika orang benar, kita belajar. Oh saya juga harus seperti itu. Ya. Wa awaqiba kulla ta'ifatin mimma sabaqana. Dan kita mempelajari bagaimana kaum-kaum terdahulu itu dihancurkan oleh Allah. Bagaimana kaum Ad dihancurkan oleh Allah. Bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Karena kita ini hebat pada masanya sendiri. Nyonya bukan, lun hebat lun. Hebat pada masa kita saja, hebat. Nanti generasi selanjutnya nggak hebat lagi kita, Pak. Ada yang lebih canggih lagi. Orang dulu mengatakan saya hebat, saya punya ini, saya punya itu. Ya HP berayam. Lun hebat, cuma lun nah HP, Pak. Tapi ketika beberapa tahun kemudian, dah hebat lagi HP itu, Pak. Sudah hebat HP orang lain lagi. Makanya Karun itu sebenarnya hebat pada masa dia sendiri, Pak. Dia kaya pada masa dia sendiri. Kalau Karun hidup pada masa sekarang, mungkin anak kaya Karun, Pak. Kenapa? Jet pribadi nak ada dia, Pak. Anak jet, Pak. Jet tempur, anak jet pribadi, anak pesawat, anak, Pak. Maka Karun kadang ngik Karun, Pak. Sama pesawat ni kau. Gop nak pesawat lu, anak pesawat ni, Pak. Gop ada pulau pribadi lu, anak pulau pribadi. Dan kemudian akses Karun itu cuma di Mesir saja. Akses Karun di Mesir, Pak. Tapi kalau manusia sekarang aksesnya entah kemana-mana, Pak. Kekayaan dia entah kemana-mana. Ada Terima kasih.